Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Baik, para mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan, hari ini akan kita sampaikan materi lanjutan daripada Tarjamah Tahririyah. Ya, baik. Klasifikasi teori penerjemahan. Ya. Yang A, terjemah lisan, tarjamah as-syafawiyah, ya, direct translation. Yang kedua, terjemah tulisan, tarjamah at-tahririyah, written translation. Ya, jadi ada dua terjemahan, ya, teori terjemahan. Ini yang paling awalnya, ya. Ya, memang tidak ada lagi lah, kita katakan kalian pada mau terjemahkan apa lagi kan? Nah, terjemah lisan dan tulisan. Ya, ada yang lisan langsung dia. Berarti ketika ada yang berbicara bahasa Arab misalnya, langsung kita terjemahkan di waktu itu. Ya, jadi kalau yang tulisan, ya biasanya teks-teks lah, yang buku-buku yang kita terjemahkan. Baik, apa itu terjemah Asy-Syafawiyah, ya, terjemah fauriyah ataupun terjemah lisan? Terjemah Syafawiyah merupakan satu-satunya teori penerjemahan yang ada sebelum mengenal tulisan dalam pergaulan bangsa dengan bangsa lain. Ini teori pada awalnya, nggak ada, belum ada teori tulisan. Pada awalnya pasti teori, ya, orang menerjemahkan dengan lisan. Karena sudah ada buku itu yang sudah yang diterjemahin. Bahwa pada abad ke-14, Pierre Du Bois, seorang ilmuwan Perancis, pernah meminta bantuan kepada pemerintah Perancis agar segera mendatangkan para penerjemah yang menguasai bahasa Arab dan bahasa Perancis dengan tujuan untuk menguasai belahan bumi bagian timur dengan cara damai, ya. Kemudian penerjemahan lisan menjadi kegemaran para individu di abad-abad pertengahan dan permulaan abad modern. Ketika itu penerimaan model ini menjadi alat untuk berdiskusi di tingkat organisasi daerah dan negara, serta menjadi metode resmi penerjemahan dalam ruang lingkup nasional maupun internasional. Baik, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang penerjemah lisan, ya. Kemampuan eksternal yang menyangkut kemudahan dalam mengungkapkan suatu maksud dan kuatnya imajinasi. Kemudian kemampuan internal yang meliputi pemusatan pikiran, kecermatan, dan daya ingat. Artinya ia dapat langsung menghubungkan dan mempraktekkan kosakata kedua bahasa yang sudah tersimpan dalam otaknya dalam waktu singkat untuk mengungkapkan suatu maksud tidak lebih dari 1 jam. Ya, malah lebih cepat dari itu, ya. Kemudian kemampuan moral yang menyangkut aspek penguasaan diri dan kepekaan terhadap tanggung jawab. Kemampuan budaya yang meliputi pengayoman terhadap masalah-masalah politik, ekonomi, sosial, perundang-undangan, dan organisasi kedaerahan. Kemudian yang kelima, seorang penerjemah lisan harus memiliki pengetahuan yang luas dalam dua bahasa yang ia gunakan tersebut. Nah, ini. Maka pada dasarnya tidak mudah untuk menjadi seorang penerjemah lisan. Ya, karena apa? Ia dituntut untuk dapat terampil mengalihkan bahasa dan ujaran secara langsung, cepat dan tepat tanpa diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, memiliki kemampuan berbicara yang fasih atau jelas baik dalam bahasa sumber maupun bahasa sasaran, berpengetahuan luas dan mampu menafsirkan apa yang disampaikan oleh penutur bahasa yang ia terjemah. Karena itu untuk dapat menjadi seorang penerjemah lisan yang baik dibutuhkan waktu yang cukup untuk berlatih, ya, memiliki pengalaman yang banyak. Ia harus pula menjadi seorang penafsir yang mahir. Kemudian kita lanjut ke at-tarjamah at-tahririyah, terjemah tulisan, ya. Perkembangan terjemahan lisan kepada perkembangan terjemah lisan kepada terjemah tulisan
Salah satunya dipengaruhi oleh adanya peperangan yang mengharuskan penandatanganan perjanjian-perjanjian antara kedua belah pihak yang saling bertikai. Nah, ini sering. Karena pada ya sejarah udah berbicara kan, itu pasti perjanjian-perjanjian itu MOU antar para penguasa-penguasa dulunya berbeda bahasa, maka membutuhkan para penerjemah. Maka pemimpin-pemimpin perang itu di awalnya membawa penerjemah-penerjemah yang handal. Penerjemahan tulisan ini semakin berkembang karena banyaknya pertempuran antara negara-negara Eropa pada abad ke-19 dan pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB hingga sekarang. Oke, baik. Memahami karakteristik BA, bahasa Arab. Yang A, kehadiran pelaku pada kata kerja. Ya, ini ada karakteristik bahasa Arab yang nggak ada di bahasa lain. Ya, kehadiran pelaku pada kata kerja. Setiap kata kerja pasti di dalam bahasa Arab itu pasti ada pelakunya. Saya mengatakan zahaba, maka di situ ada pelakunya, ada fa'il yang terkandung di situ, ada dhamir dia, mustatir, dan dia huwa. Ya. Nah, jadi contoh lain zahabtu. Zahabtu. Di situ ada fa'ilnya. Apa fa'ilnya? Dhamir tu. Tu itu apa? Ana. Maka setiap kata kerja dalam bahasa Arab pasti ada pelakunya. Berbeda dengan bahasa Indonesia. Pergi. Belum tentu di situ ada, nggak ada di situ kata pelakunya. Pergi. Kapan ada pelakunya? Ketika ditambahkan dia pergi. Kata dia sini pelaku. Tapi bahasa Arab nggak bisa. Setiap kata kerja pasti sudah ada pelakunya. Zahaba. Ada huwa di situ. Pasti langsung dipahami dia pergi. Yadhabu. Udah pasti ada pelakunya. Zahabtu adhabu. Sudah ada pelakunya. Ya, nih. Jadi salah satu yang pertama karakteristik bahasa Arab itu kehadiran pelaku pada kata kerja. Kemudian paralelisme dalam pemakaian kata sarana penghubung antar kata, antar frase, antar klausa, antar kalimat, dan antar paragraf. Ya, ini bahasa Arab dia nggak bisa pakai, nggak ada, jarang, tidak ada pun yang pakai koma nggak ada. Tapi dia pakai wa. Nanti terjemahannya kayak mana? Ya, wa itu dibuang. Nggak kita terjemahkan. Zahaba Muhammadun wa Ahmadu wa Zaidun wa Fatimatu. Udah. Itu kan nanti kita terjemahkan pakai kita buang wanya dan. Nah, pergi Muhammad dan Ahmad dan Zaid dan Fatimah. Bahasa Indonesia nggak kayak gitu. Ya kan? Muhammad, Zaid, Ahmad, Zaid, Fatimah dan Fatimah, baru pakai dan di ujungnya. Nah, jadi bahasa Arab nggak apa-apa pakai terus. Wa banyak wa, ya kan? Ya. Kemudian keberadaan i'rab. Ya, menerangkan dan menjelaskan sesuatu. I'rab ada i'rabnya bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia ada enggak itu ya i'rab? Menerangkan dan menjelaskan sesuatu. Misalnya kalau ya bahasa Indonesia mungkin subjek, predikat saja kan. Tapi kalau bahasa Arab itu sampai dengan baris, kemudian statusnya di situ sebagai apa, itu diperjelas. Karena zahaba Muhammadun, zahaba fi'lun madin mabniu 'alal fathi, ya kan? Jadi dijelaskan sampai kenapa barisnya fathah, karena dia fi'il madhi. Ya, fi'il madhi berarti membutuhkan kepada fa'il. Fi'il membutuhkan kepada fa'il. Zahaba Muhammadun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun 'alal akhir, kan kayak gitu. Jadi ada nampak dhammahnya di terakhir, itu menjadikan tanda bahwasanya dia itu sebagai fa'il. Ada i'rabnya. Kemudian kekayaan kosakata. Ya, ini ciri khas daripada bahasa Arab. Bahasa Arab
untuk beda level, maka beda kata yang dipergunakan. Ya, maksudnya bagaimana? Ini kita contohnya kayak gini ya. Ya, fi taqsim al-unuf. Iya. Ya, anful insan. Masalah hidung saja. Ya, masalah hidung saja itu bahasa Arab banyak. Hidung manusia, ya. Hidung singa, hidung kuda, belalai, hidung gajah, ya. Kemudian burung, hidung babi. Nah, ini beda-beda, nggak bisa kita samakan semua. Anfon khinzir, nggak ada. Pintisah, khinzir, ya kan? Mikhtamul ba'ir, nukhratul faras, khurtumul fil, harthamatus sab', khinnabatul jarih, qiratimatut ta'ir. Jadi ini kekayaan bahasa Arab. Kalau kita enggak, hidung singa, belalai lah yang beda sedikit, hidung babi, kayak gitu. Ya, jadi bahasa Arab banyak kaya dengan kosakata. Contoh lain ya. Contoh lain ini dia. Ya, ada mazahil saminah 'inda ar-rajul fil lughah al-arabiyah. Nah, kalau gemuk sedikit, samin namanya kan. Dan lahim, sahim. Nah, yang udah gemuk kali itu balandah namanya. Kalau kita enggak gemuk, sangat gemuk, sangat gemuk. Terakhir super gemuk. Gemuk semua. Bahasa Arab enggak kaya dengan kosakata. Ya. Masih memahami karakteristik bahasa Arab, ya. Dinamika dan kekuatan bahasa Arab pada perubahan letak huruf. Ya. Ya, contoh ya. Kalama, ya, kamala, lakama, makala, malaka. 3 huruf yang berubah letaknya maka akan berubah artinya. Ya. Kalama, berbicara. Kamala, menyempurnakan. Lakama, menampar. Makala, menyerap. Ya. Malaka, memiliki. Jadi beda letak huruf, beda arti. Ya, seperti itu. Padahal kan 3 huruf ini balik. Salah. Cara pengucapan salah. Artinya. Nah, jadi seperti itu. Baik, insyaallah kita bertemu pada muhadarah selanjutnya. Insyaallah nanti kita akan belajar tentang pedoman umum menerjemahkan ya ke depan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.